Kabupaten Padang Pariaman secara geografis memiliki luas wilayah 1.328,79 km dengan panjang garis pantai 42,1 km, membentang hingga wilayah gugus Bukit Barisan. Luas daratan setara dengan 3,15% luas daratan wilayah Provinsi Sumatera Barat. Secara administrasi, Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari 17 kecamatan dan 103 nagari. Batas wilayah administratif, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Agam, sebelah selatan berbatasan dengan Kota Padang, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Solo dan Tanah Datar. Sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Kota Pariaman dan Samudra Indonesia. Kecamatan 2x11 Kayu Tanam tercatat memiliki wilayah paling luas, yakni 228,7 km persegi, serta daerah paling tinggi keberadaannya, yakni ketinggian 100 hingga 1000 meter dari permukaan laut. Wilayah yang paling terkecil adalah Kecamatan Sintuk Toboh Gadang dengan luas 25,56 km persegi. Sedangkan daerah terendah berada di Kecamatan Batanggasan dengan ketinggian 2 hingga 75 meter dari permukaan laut. Sejuta potensi dengan kekayaan alam nan indah menjadi peluang besar sebagai tujuan wisata nasional dan internasional di Kabupaten Padang Pariaman. Memiliki segudang investasi masih terpendam dari setiap pembangunan yang berlangsung saat ini. Keunggulan Kabupaten Padang Pariaman dengan daerah lain di Sumatera Barat adalah adanya Bandara Internasional Minangkabau atau BIM, pintu gerbang keluar masuknya masyarakat nasional dan internasional, berada tepat di wilayah penghasil kelapa terbesar di Sumatera Barat ini. Ratusan hektar tanah kosong belum tergarap secara maksimal. Peluang investasi di sekitar BIM jelas memberikan keuntungan pada investor. Sekitar 5 km dari arah utara Bandara Internasional Minangkabau, terdapat Politeknik Pelayaran Sumbar dan KIP. Di sepanjang pantai Ketaping hingga sekolah pelayaran tersebut, terdapat ribuan lahan yang dapat dijadikan investasi wisata, perumahan, rumah susu, dan lainnya. Ratusan hingga ribuan siswa mengikuti pendidikan sekolah khusus di sini. Setiap tahun, jumlah siswa terus bertambah dan membutuhkan tempat tinggal. Sekitar 10 km arah utara BIM terdapat komplek makam dan Masjid Syekh Burhanuddin, salah satu peninggalan bersejarah umat muslim di ranah Minang. Di kawasan tersebut memiliki potensi wisata religius bila dikembangkan secara kreatif dan inovatif. 2 kali dalam setahun, ribuan jemaah Syatariah berkumpul dan melaksanakan ibadah bersama di sekitar komplek tersebut. Terus menuju arah utara, hampir berbatasan Kota Pariaman, sekitar Nagari, Kurai Taji, dan Sunur, terdapat peluang investasi pertanian udang paname atau tambak ikan. Dan peluang itu hampir merata 41,1 hektar pesisir pantai Kabupaten Padang Pariaman, dimulai kawasan Ketaping hingga ke Batanggasan, sama-sama cocok untuk membuka usaha peluang tambak udang, karena selain dekat dengan pantai,
juga terdapat aliran sungai sebagai tempat pertukaran sumber air kolam atau tambang. Saat ini, sudah ada sekitar 10 kolam tambak udang dengan beberapa pengusaha. Peluang itu masih banyak dengan lahan yang cukup memadai. Kabupaten Padang Pariaman juga berlangsung pembangunan berskala besar di sejumlah lokasi, seperti kawasan Tarok, Kecamatan 2x11, Kayu Tanam. Terdapat pembangunan mega proyek prioritas Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni saat ini. 4 kampus ternama di Sumatera Barat akan segera berdiri dan dibangun pemerintah pusat nantinya. Kerja keras dan kerja cerdas Bupati Padang Pariaman sebagai langkah maju meningkatkan pertumbuhan ekonomi rakyat. Sekitar 697 hektar lahan milik negara menjadi kawasan pembangunan terpadu di Padang Pariaman. Selain 4 kampus, UNP, ISI, Politeknik, dan UIN Padang, juga direncanakan pembangunan rumah sakit vertikal dan rumah sakit jantung. Di pembangunan terpadu Tarok City ini jelas memberi peluang investasi sebesar-besarnya pada pemilik modal, seperti peluang pembangunan rumah makan, penginapan, perhotelan, swalayan, atau rumah susun. Di Lubuk Alum juga terdapat potensi wisata adventure dan peluang investasi seperti di Lubuk Nyarai, menjelajah hutan Gemaran, olahraga arung jeram, dan rafting. Mengikuti arus deras sungai pegunungan menuju muara Batang Anai. Banyak pecandu adu adrenalin untuk berkunjung setiap minggunya. Saat ini, Lubuk Alum sangat membutuhkan penginapan berupa hotel, villa, dan motel lainnya, memudahkan wisatawan menginap di sekitar lokasi objek wisata adventure tersebut. Di Kabupaten Padang Pariaman ini juga memiliki Mifan atau waterboom yang masih terdiam dan tidak termanfaatkan hingga saat ini. Padahal, sarana tempat bermain seluncuran dan berenang tersebut memiliki aset lahan seluas 9,23 hektar. Lokasi tersebut membutuhkan investor hebat untuk mengelola objek wisata. Lebih 3-4 tahun belakang kita cukup banyak membangun Padang Pariaman. Mulai katakan dari pembangunan seperti di Tiram ya. Kita awal dulu dengan Balai Pendidikan dan Pelatihan. Sekarang alhamdulillah jadi sudah menjadi politeknik ya. Hanya 2 di Indonesia, 1 di Makassar, 1 di Padang Pariaman. Kemudian juga seperti kita bersyukur juga kepada Allah, terima kasih pada Pak Gubernur, DPRD Provinsi Sumatera Barat dan masyarakat khususnya pembangunan main stadion ya, dengan luas area lebih kurang 50 hektar. Kata Pak Gubernur, pada saya itu dananya lebih kurang sampai selesai sekitar 1,7-1,8 triliun. Kita juga mengajak dan mengimbau masyarakat, kalau ada investor ingin berinvestasi di Padang Pariaman, insya Allah mari kita dukung bersama-sama ya. Kenapa? Karena kesemuanya ini kalau semakin banyak pembangunan, apakah itu infrastruktur, dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya, semua pembangunan ini adalah berorientasi dalam rangka memakmurkan dan mesejahterakan masyarakat. Semua investor yang ingin berinvestasi di Padang Pariaman, mari kita bangun Padang Pariaman yang sangat kita cinta, kita banggakan ini. Insya Allah semua perizinan dan permasalahan yang lain mudah-mudahan tidak ada. Kalaupun ada, kita akan selesaikan dengan baik. Juga berharap dukungan dari masyarakat sebanyak mungkin. Di komplek kantor Bupati Padang Pariaman dan Masjid Raya Padang Pariaman, terdapat ratusan hektar lahan kosong masih menunggu investor untuk memanfaatkan komplek perumahan atau lainnya. Sejumlah bangunan besar seperti Masjid Raya tersebut nantinya diharapkan dapat dimanfaatkan tidak hanya sarana ibadah, tetapi juga dimanfaatkan untuk peluang bisnis, memenuhi kebutuhan ASN, serta masyarakat sekitar. Di sekitar komplek tersebut terdapat jalan lintas lingkar Duku Si Cincin.
jalan penghubung bypass Padang menuju Pasar Cicincin. Bila pembangunan tuntas, peluang rumah makan atau perumahan sangat dibutuhkan. Pegawai negeri atau pekerja di perkantoran pemerintahan tersebut membutuhkan rumah sebagai tempat tinggal terdekatnya.